Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Sukrin SEMM. Saya adalah dosen tetap program studi di Diploma 4 Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Bau-Bau. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai sejak ditetapkannya Surat Keputusan Yayasan Kesehatan Nasional tahun 2019. Adapun riwayat pendidikan saya menempuh S1 pada program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari pada tahun 2012 sampai 2016. Selanjutnya saya menempuh jenjang S2 pasca sarjana program studi Ilmu Manajemen Universitas Halu Oleo Kendari pada tahun 2016 sampai 2018. Di program studi Diploma 4 Manajemen Pemasaran Internasional, saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah Statistik Bisnis, Manajemen Operasional, Kewirausahaan Lanjutan, Metode Penelitian, Kebijakan dan Strategi Pemasaran, dan Statistik Ekonomi. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistik Ekonomi. Sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UKT PT. Identitas mata kuliah ini adalah mata kuliah Statistik Ekonomi dengan jumlah SKS 3 SKS, kode mata kuliah PB DA 06103 semester 1 yang merupakan mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Statistik Ekonomi merupakan salah satu mata kuliah yang menggunakan aplikasi SPSS dengan menyajikan data dan menganalisis fenomena ekonomi sehingga mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi terkait masalah-masalah ekonomi melalui metode statistika. Kemudian materi pembelajarannya yaitu adalah yang pertama, konsep dasar statistika, yang kedua, pengumpulan dan penyajian data, yang ketiga, ukuran kecenderungan memusat dan ukuran penyebaran, yang keempat, pengantar peluang, yang kelima, distribusi peluang, yang keenam, estimasi parameter dan pengujian hipotesis, yang ketujuh, uji normalitas dan homogenitas, yang kedelapan, analisis varians dan covariance, yang kesembilan, uji korelasi dan hipotesis, yang kesepuluh, uji asumsi klasik, yang terakhir, uji regresi linear sederhana dan uji regresi berganda. Kemampuan akhir yang diharapkan oleh mahasiswa, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar-dasar metode statistika. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menjawab permasalahan ekonomi melalui uji asumsi klasik, uji determinan, dan uji hipotesis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan ekonomi dan bisnis melalui uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Kemudian, model metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, pemberian tugas, dan praktikum. Kemudian sistem pembelajarannya adalah mata kuliah Statistik Ekonomi tanpa tim teaching, jumlah pertemuan sebanyak 14 kali di laboratorium komputer, UTS pertemuannya ke-8 dan UAS pertemuan itu ke-16. Dan sistem penilaiannya adalah kehadiran 10%, tugas 10%, UTS 10%, UAS 20%, praktikum 50%. Demikian deskripsi mata kuliah Statistik Ekonomi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti kegiatan perkuliahan Statistik Ekonomi. Oke, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa perubahan dunia dari zaman kebodohan menuju dengan ilmu pengetahuan. Oke, pada kesempatan hari ini kita masuk di pertemuan ke-15 ya? Iya, Pak. Pada hari ini kita membahas tentang
analisis regresi berganda. Oke. Sebelumnya kita masuk di materi ke-15, saya ingin mempertanyakan pertemuan ke-14 dulu ya. Oke. Minggu lalu saya membahas materi apa? Regresi sederhana. Regresi Sederhana. Oke. Boleh saya bertanya ya? Apa itu analisis regresi sederhana? Saya Pak. Oke, Hastrianda. Silakan. Terima kasih. Analisis regresi sederhana adalah suatu permodelan untuk menguji hubungan variabel bebas terhadap hubungan variabel tidak bebas. Oke, bagus jawabannya, Hastrianda ya. Jadi untuk menguji variabel bebas terhadap variabel tidak Bebas. Oke, di dalam regresi sederhana itu ada yang dikenal dengan variabel tidak bebas. Ada yang bisa menjelaskan yang macam mana itu variabel tidak bebas dan variabel bebas. Saya Pak. Oke, Ode Aila, silakan. Baik, terima kasih. Variabel bebas atau biasa juga disebut dengan variabel independen, sedangkan variabel tidak bebas biasa juga disebut dengan variabel dependen. Adapun maksud dari kedua variabel tersebut ialah variabel independen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel dependen, sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Adapun contohnya yaitu seperti PAD pengaruh belanja terhadap belanja daerah. Oke, sudah benar jawabannya ya? Benar Pak. Oke, selanjutnya kita memasuki di pertemuan 15 ya, itu analisis regresi Berganda. Di sini kita akan lebih jauh menjelaskan bagaimana regresi berganda dan regresi sederhana. Tentunya regresi berganda itu akan berbeda dengan regresi sederhana karena berganda itu ada uji-uji yang kita lakukan ya. Di sini saya memberikan definisi tentang regresi berganda. Suatu metode untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel ya, dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Oke. Pertama, uji normalitas ya, menurut Ghazali ya, tahun 2016. Uji normalitas itu dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi atau suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak terdistribusi secara normal, maka hasil ujian statistik akan mengalami Penurunan. Kita bisa lihat melalui grafik, histogram dan normal probability plotnya ya. Oke. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Secara definisi dia adalah tujuannya untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain menurut Imam Ghazali tahun 2018 halaman 120 ya. Oke, selanjutnya dapat dasar pengambilan keputusan itu di uji heteroskedastisitas pertama, yaitu kita bisa melihat dua gambar. Pertama grafik scatter plot, kemudian kita lihat apakah titik-titik yang membentuk pola teratur bergelombang menyebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar ya, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian ada dikenal uji multi ya. Multikoloritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi. Korelasi itu apa artinya? Hubungan ya. Hubungan kuat antara dua variabel bebas tadi ini ya, variabel PAD dan dana perimbangan lebih dalam sebuah model regresi berganda. Kemudian pengambilan keputusannya sangat mudah ya. Kalau lebih besar nilai toleransinya dari 10, maka tidak terjadi multi. Kemudian kalau lebih kecil berarti terjadi multikoloritas. Selanjutnya kita lihat nilai fifth-nya ya. Jika lebih kecil berarti dari 10 berarti tidak terjadi. Sedangkan lebih besar dari 10 berarti terjadi. Oke, selanjutnya yang perlu diingat dalam uji multikoloritas, kalau nilai fifth-nya tidak terjadi, maka dipastikan nilai toleransinya lebih besar dari 10, maka dipastikan nilai fifth-nya juga tidak lebih kecil dari 10 atau tidak terjadi multi.
Ya, gitu ya. Selanjutnya ini adalah model, ya. Ada model regresi linear berganda, di mana Y-nya ini adalah nilai prediksi, kemudian dari Y ya. Tadi Y-nya apa tadi? Nilai yang diramalkan. Ya, yaitu apa tadi? B. Sedangkan A ini adalah nilai konstantanya. B1, E1, X-nya apa? X-nya itu PAD dan Yes. Kemudian X2-nya apa? dana perimbangan. Selanjutnya korelasi ya. Tadi korelasi tadi secara definisi untuk menguji hubungan. Ya, rata hubungannya ya. Jadi kita lihat di sini apakah hubungannya itu sangat kuat, sedang, rendah dan sangat rendah. Kalau sangat rendah itu hubungannya 0 sampai 0,19, kemudian rendah itu 0,20 sampai 0,3, sedangkan sedang itu 0,40 sampai 0,5, kuat itu 0,60 sampai 0,7, sangat kuat itu 0,80 sampai 1. Selanjutnya ada uji koefisien determinan ya. Determinan itu adalah dilihat dari nilai R square. Ya. Adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi varian dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu, uji koefisien determinan juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki. Oke, ini rumusnya ya. Ya, sebentar kita latihkan. Kemudian uji hipotesis. Apa tadi hipotesis? Dugaan. Oke. Uji hipotesis itu adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi yang tidak terkontrol. Ya. Selanjutnya dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan. Signifikan itu berapa persen dalam statistik? 95%. 65%. Selanjutnya, di dalam uji hipotesis ada dikenal dengan uji simultan. Uji simultan itu apa? Biasa dikenal dengan apa? Uji F ya? Oke. Uji F itu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ya secara bersama-sama ya antara PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Oke, dilihat dari F-nya. Bagaimana cara mengambil keputusannya? Pertama, nilai harus lebih kecil dari signifikan 0,05. Ya, itu berarti hipotesis diterima. Ya. Sedangkan lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis ditolak. Oke, ditolak ya. Selanjutnya, kita lihat nilai apa lagi perbandingan nilai F. F itu F tabel dan F itu. Oke. Kalau lebih besar F itunya, maka dipastikan itu hipotesisnya diterima. Kalau F itunya lebih kecil dari F tabel, berarti hipotesisnya ditolak. Selanjutnya ada uji T, ya. Uji T itu adalah digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke, jadi dia adalah parsial apa maksudnya? Individu, ya, individu. Ya, berarti secara individu kita lihat menguji pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Apakah hipotesisnya ditolak atau diterima, ya? Kemudian ada perimbangan secara hipotesis secara pribadi, apakah dia diterima atau ditolak, ya? Dasar pengambilan keputusannya itu adalah sama dengan tadi ya. Kita bandingkan nilai signifikannya. Kalau di bedanya di terhitung itu adalah tabel terhitung itu dia kalau terhitung dilihat dengan tabel. Ya, kalau lebih besar dari tabel maka pengaruhnya akan berpengaruh ya. Kalau lebih besar daripada terhitung. Ya, kalau lebih kecil dari terhitung berarti tidak ada pengaruhnya. Oke, ini rumusnya ya. Untuk menghitung melihat tabel alfa dengan uji dua sisi jika n itu adalah apa n? Sampel ya. Kalau k itu apa? Kurang satu. Selanjutnya kita latihan ya. Ya, di sini ya. Oke, statistik.
Kemudian di sini kita kasih label dana perimbangan sebagai variabel X1, kemudian PAD itu sebagai X2 dan belanja daerah itu sebagai Y. Ya. Selanjutnya data view ya, kita masukkan datanya di sini ya, kita copy datanya, kemudian hasil pengolahan datanya seperti ini. Oke ya? Kita perhatikan. Oke. Jadi di pertama, di sini kita lihat ada uji normalitas data. Oke. Di sini uji normalitas data, kita melihat tabel apa? Tabel histogram dan tabel sket normal probability plotnya ya. Oke. Dari sini hasil regresi yang tadi ya. Kira-kira di sini normalitas datanya itu bisa ada yang bisa menjelaskan apakah datanya histogram ini dengan normal probability plotnya ini apakah normal atau tidak? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan menjelaskan. Saya tunjuk Citra Lestari. Baik Pak, dari grafik histogram pada gambar tampak bahwa residual terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan pola yang berbentuk simetris, tidak menceng ke kiri dan ke kanan, sehingga model regresi terdistribusi secara normal. Yang kedua, berdasarkan gambar grafik normal plot, tampak bahwa titik-titik yang ada menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mendekati dari arah garis diagonal, sehingga model regresi terdistribusi dengan normal, Pak. Sudah benar jawabannya ya? Iya, Pak. Jadi data yang kita olah tadi, dana perimbangan dan PAD yang terhadap belanja daerah itu datanya normal. Ya, karena menunjukkan datanya mengikuti garis diagonal dan tidak mencing kiri dan mencing ke kanan. Oke, selanjutnya di dalam regresi itu kita tentukan, kita melihat uji apalagi heteroskedastis. Oke, di dalam sini, oke ya, di sini ya, gambar ini untuk kita bisa melihat uji heteroskedastis yang saya jelaskan tadi, kita hanya melihat titik-titik yang ini. Apakah di dalam model gambar ini, apakah terjadi heteroskedasitas atau tidak? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan ketua tingkatnya menjelaskan. Baik Pak, terima kasih. Berdasarkan grafik scatter plot tersebut, terlihat titik-titik terang menyebar pada garis lurus, serta tidak tersebar dengan baik di atas angka maupun di bawah angka 0. Dia seharusnya acak pada sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Sekian, terima kasih. Oke, sudah benar jawabannya ya? Iya, Pak. Oke, selanjutnya kita melihat uji multikolinialitas. Oke. Di sini kita akan melihatnya dan dilihat pada tabel koefisien ya. Di sini saya bisa hapus. Bisa Ya. Pak. Di sini kita lihat bahwa masing-masing variabel antara PAD ya, PAD dan dana perimbangan ya. Dana perimbangan itu masing-masing nilai toleransinya itu adalah berapa? 0,177. Ya, 0,177. Saya ingin bertanya di sini ya, kira-kira apakah ini terjadi multi atau tidak? Ada yang bisa jawab? Terjadi multikolonialitas atau tidak? Tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Ya, tidak terjadi multikolonialitas. Alasannya karena dia nilainya itu lebih besar Dari 0,10. Ya, lebih besar dari 0,10. Ya. Selanjutnya kita bandingkan nilai VIF-nya. Oke, VIF-nya berapa? 5,634. Oke, siap, perhatikan. Bentar ya. 5,634. Ya, 5,634. Ini keterangannya dia angkanya itu adalah lebih kecil dari 10. Artinya tidak terjadi gejala Multikolinialitas. Selanjutnya kita menguji regresi linear Berganda. Oke. Di sini kita tentukan persamaannya ya. Oke, diperhatikan semua ya. Oke.
persamaan regresi berganda. Oke. Y-nya itu berapa nilai di situ? Min 64 583 8,5 72. Oke. Ini adalah persamaan regresinya. Kemudian X-nya berapa? 1,230 Tambah berapa? 0,81 Oke, ini sudah terjawab ya. Sudah terjawab untuk regresi berganda. Selanjutnya kita menguji korelasinya ya. Oke, kita melihat korelasi. Korelasi yang kuat itu berada pada nilai angka 0,8 sampai 1. Oke. Di sini kita lihat pada tabel model summary-nya ya. Ya. Di situ tabel model summary-nya menyatakan bahwa nilai R-nya itu 0,953. Ini artinya apa? Korelasinya kuat, sangat kuat atau kuat? Sangat kuat ya? Sangat kuat. Oke. Sangat kuat karena dia berada pada interval 0,8 sampai 1. Selanjutnya kita uji determinan. Oke. Di dalam uji determinan kita masih melihat pada model summary-nya. Ya, summary-nya ya. Kita melihat pada nilai angka, nilai ajus R square-nya ya. Oke. Di situ berapa nilainya? R square-nya? 0,886 0,886 ya. Oke. Jadi cara menghitungnya ini sangat mudah ya. Ada rumusnya tadi. Jadi 0,886 kalau dipresentasikan berarti dia 88,6%. Oke. Kira-kira saya ingin bertanya ya. 88,6% ini maksudnya adalah variabel PAD dan dana perimbangan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap belanja dan jadi presentasinya besar ya? Iya, Ya. Pak. Selanjutnya dari sisanya ini berapa persen? Ada yang bisa jawab sekitar berapa persen? 9,1%. 9,1% ya? Ya, betul ini. Bukan Pak, salah Pak. Kalau 9,1% itu dia kecuali 11,4%. Oke. 11,4% itu adalah variabel yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ya. Oke, dijelaskan di luar model. Oke. Selanjutnya uji hipotesis ya? Iya, Pak. Ya. Uji hipotesis. Siapa dulu ya? Iya, Pak. Uji hipotesis tadi tuh ada namanya dikenal dengan uji F ya? Oke, kita lihat dulu uji F-nya. Pertama, kalau untuk uji F itu kita melihatnya adalah ini Tabel ANOVA. ya. Tabel ANOVA. ANOVA. Oke. F-nya berapa di situ? 39,818. Oke. 39818. Oke, ini F itu. Itu Oke, kemudian F tabel. tabel. Caranya bagaimana untuk mencari F tabel? Tentunya dengan cara yaitu K ya. Jika K N kurang K. Oke. Sampelnya berapa? 2. 11 ya? Ya, 11. K-nya berapa? 2. 11 kurang 2 berapa? 9. Jadi kita lihat nilai F tabel sampai pada C9. Oke. 9 ya? 2. Berarti 4, berapa? 4,26. Berarti 4,2. Nah, Ini kesimpulannya lebih besar atau lebih kecil?
F hitungnya daripada F tabel? Lebih besar F hitung daripada F tabel. Ya, lebih besar ya? Iya, Pak. Berarti lebih besar. 4,2. Oke. Hal ini bisa disimpulkan bahwa hal ini bisa disimpulkan bahwa jika F itu lebih besar F tabel, bahwa pengaruh antara PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah secara bersama-sama menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan Signifikan. seperti itu ya. Selanjutnya kita uji apa lagi? Uji T, dikenal yang uji Parsial. parsial. Oke, sekarang kita menentukan uji parsial masing-masing variabel ya, PAD tadi dengan Dana perimbangan. Oke. Selanjutnya di sini ya, kita lihat bahwa variabel X1 di sini terlihat 3,497 ya, 3,497. Oke. Di sini kita bandingkan nilai untuk mencari nilai T T hitungnya, T tabel ya. Jadi kita ada rumusnya. Rumusnya adalah ini ya. Iya, Pak. Oke. Alf ini ya. Saya hapus dulu ya. Jadi dia alfa uji dua sisi ya, n kurang satu. Oke, alfa ya di dua sisi. Jadi n-nya berapa tadi? 11. K-nya 2. kurang 1. Oke. Ini berapa? 8. 8 ya? Oke. Jadi uji dua sisi 8 ya. Jadi sama dengan berapa ini? Kita lihat lagi ya. 8 ya. Uji dua sisi 0,05 berarti di sini 2,306. 306. Oke ya, sekarang kita lihat, kita bandingkan apakah T hitung dengan T tabel lebih besar T hitung atau T tabel? Lebih besar T hitung daripada T tabel. Ya, lebih besar begini ya. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi nilai Signifikan. signifikannya. Oke. 008. Ini lebih, kemudian dibandingkan nilai probabilitas 0,05. Lebih besar atau lebih kecil ini? Lebih kecil ya? Iya, Pak. Ya. 0,008 dengan 0,05 Lebih kecil. Makanya dia adalah Signifikan. Oke. Jadi bahwa kita simpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap belanja daerah. Selanjutnya kita menjelaskan nilai variabel X2 ya. Iya, Pak. Oke. Variabel X2 di situ berapa nilainya? T hitungnya 0,288. 0,288. Oke, sedangkan nilai T tabelnya 2,306. 6. Kemudian nilai signifikannya berapa di situ? 0,781. 781. Lebih besar ya? Iya, Pak. 0,05. Oke. Kira-kira di sini bisa dijelaskan, bisa ada yang menyimpulkan? Bisa ada yang menyimpulkan bahwa di sini dapat disimpulkan bahwa di sini adalah variabel dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah. daerah. Oke. Sebelum saya akhiri perkuliahan, mahasiswa jangan lupa untuk mengisi absennya pada siang upload ya, supaya terdaftar dan bisa ikut ujian. Itu saja. Saya pikir terima kasih atas kehadirannya dan fokusnya pada perkuliahan hari ini. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.